nikmat sekali ya hidup tanpa masker, tanpa apa dulu PCR Iya. gitu. Swab. Swab kemana-mana harus dicek dulu sepulangnya juga. Itu sekarang emang sudah seaman itu ya dok? Perlu disadari dan diwaspadai pada mereka-mereka yang apa population at risk, ya, Apa itu? orang-orang yang berisiko lah gitu. Oke. Permasalahannya adalah tentu kita punya memori ya, memori T-cell terhadap varicella zoster virus tadi, sehingga dia nggak muncul lagi. Permasalahannya pada orang-orang yang lagi kemo itu hilang semua. Jadi kayak dihapus. Jadi kemungkinan untuk resiko untuk muncul kembali besar. Anak-anak yang belum vaksin COVID pada saat pandemi kemarin perlu divaksin lagi nggak? Sobat Sehat, ketemu lagi di Buka Praktek YouTube yang membahas seputar kanker dan isu-isu seputar kesehatan populer. Di Let's Talk at Home bersama saya ada kawan saya, Mbak Santri. Ya, apa kabar, Mbak Wes? Baik. Ya, kita mau bicara apa nih? COVID dok. Oh, COVID. Ya, COVID lagi. COVID lagi. Oh, iya. Iya. Apa tuh? Ada pertanyaannya. Iya, jadi kan setelah sekian lama kayaknya nikmat sekali ya hidup tanpa masker, tanpa apa dulu PCR gitu. Swab kemana-mana harus dicek dulu sepulangnya juga. Itu sekarang emang sudah seaman itu ya dok? Ya, memang sejak sudah vaksin sudah dilakukan, kemudian ya berulang vaksin ini dilakukan, kita udah jadi juga pemerintah juga sudah memberlakukan COVID ini seperti flu biasa begitu kira-kira. Ya. Namun memang perlu disadari dan diwaspadai pada mereka-mereka yang population at risk, ya, orang-orang yang berisiko lah gitu. Okay. Ya tentu orang-orang yang imunnya jelek ya. Ya, imunnya jelek, kemudian daya tahan tubuhnya yang menurun begitu kira-kira, dan berada di keramaian. Karena efek dari COVID itu apa karena? Ya, enggak. Jadi memang karena penyakitnya sendiri begitu kira-kira. Contoh pada pasien-pasien autoimun, pasien kanker yang sedang atau sudah mendapatkan pengobatan di bawah 6 bulan misalnya. Ya, kemudian juga pasien-pasien dengan yang malnutrisi yang imunnya jelek, nah itu risiko untuk mengalami COVID itu tinggi, gitu kira-kira. Terus itu nggak sih setelah 2 tahun ini ketemu penyakit apa nggak sih dok yang dokter tuh bilang ini efeknya COVID nih gitu di notifikasi itu ada nggak sih? Jadi memang Mbak Wes ya, saya mendapatkan ada pasien-pasien yang post COVID itu mengalami terjadinya trombositopeni. Jadi trombositnya rendah, turun ya, yang prolong. Memang kita katakan sebagai immune mediated thrombocytopenia purpura (ITP). Gitu. ITP memang kebanyakan disebabkan karena virus ya. Tapi kalau virus dia prognosisnya atau kedepannya bagus, akan sembuh dengan sempurna. Dan saya dapatkan itu setelah dia mendapatkan COVID, kemudian nggak berapa lama trombositnya turun sampai 5.000. Gitu. Dan itu yang terjadi. Jumping. Iya, sangat turun. Kemudian tapi tadi kalau dia karena virus, kemudian sejalan karena dia self limiting ya. Kita perlu hanya mengatasi risiko untuk terjadinya pendarahan saja karena trombosit yang turun, dan perlahan juga membaik gitu kira-kira. Itu yang pernah saya dapatkan. Itu terjadi setelah berapa tahun setelah COVID berlalu gitu dok? Apa? Dia pas saat COVID. Sebenarnya COVID. Ya? Jadi 2 tahun lalu lah, 2 tahun lalu. Jadi saat COVID kemudian dia kena COVID, nggak berapa lama trombosit turun gitu terjadi. Tapi kalau yang sekarang setelah keadaannya udah res gini, terus ada nggak sih dok yang kayaknya dokter lihat ini penyakit ini makin banyak dan dokter notifikasi itu kayaknya itu ada efek? Sebenarnya kalau dikatakan karena COVID udah susah juga ya, karena sudah semakin banyak cakupan daripada vaksin ya. Vaksin COVID tadi itu yang tidak bisa dinafikan, memang ada juga orang-orang yang mengalami vaksin induced trombositopenia purpura ya. Jadi mengalami trombosit turun juga akibat vaksin. Tapi dia self limiting dan pelan-pelan dia akan meningkat juga. Ya sebagai akibat dari antibodi di badan yang akan mengenali vaksin, mengenali trombosit juga, karena
Sejatinya kalau virus tadi dia akan memiliki kemampuan yang namanya molekular mimikri. Jadi dia kayak bunglon lah gitu. Jadi dia akan nempel di beberapa organel. Salah satunya ada trombosit juga begitu kira-kira. Itu bisa menyebabkan terjadinya trombositopeni gitu. Perlahan sebenarnya nanti akan pelan-pelan dia akan meningkat gitu. Tapi sejauh ini yang saya dapatkan, kebetulan dipublikasi di penelitian saya juga, bahwa pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksin, ya pasien-pasien kanker nih. Kalau saya penelitian saya kebetulan di kanker, pasien terkait kanker, hasilnya bagus sekali bahwa ternyata pasien yang sudah 6 bulan mendapatkan vaksin COVID, hasilnya imunnya juga sama, setara dengan mereka yang yang tidak kanker betul gitu. Tuh, tapi tidak pada mereka yang baru atau sedang menjalani kemoterapi, tentu imunnya juga jelek. Ya, apalagi yang mengalami tadi ya malnutrisi dan sebagainya itu hasilnya jelek, nggak naik. Gitu kira-kira. Jadi tentu ya Mbak Wes tidak perlu khawatir sebenarnya. Long COVID udah nggak ada ya. Gitu. Iya betul gitu. Dan yang kalau kita dengar kemarin salah satu ada istrinya Pak Ridwan Kamil kan mengalami COVID juga. Ya mungkin imunnya lagi turun ya. Tapi itu adalah self limiting, sebenarnya nggak seberat. Artinya kalau kenanya dulu pasti zaman Delta memang berat ya. Tapi kalau sekarang kenanya karena udah vaksin, tentu ya seperti kayak flu biasa. Flu biasa. Jadi udah relatif aman. Sisa-sisanya juga udah nggak bisa dibilangin faktor efeknya dari COVID yang dulu. Ya terus tapi kalau yang saya pahamin, yang saya ketahui ya sebatas itu, virus itu kan dalam tubuh tuh seperti tidur aja gitu ya dok ya? Oh enggak. Jadi dia self-limiting dia hilang. Hilang. Kecuali beberapa virus yang lain, betul. Beberapa virus seperti VZV, varicella zoster virus, dia itu tidak hilang. Cacar. Waktu di masa kecil kita, waktu di masa kecil kita kena cacar air. Ya. Dan itu dia tidak habis, tidak hilang. Dia akan dorman. Jadi ada di batang saraf begitu kira-kira. Ketika imun kita jelek, dia akan muncul, bentuknya bukan lagi sebagai varicella tapi sebagai zoster virus. Ada yang cacar api, cacar ya, itu dia, zoster virus. Nah, permasalahannya adalah tentu kita punya memori ya. Memori T-cell terhadap varicella zoster virus tadi, sehingga dia nggak muncul lagi. Permasalahannya pada orang-orang yang lagi kemo, itu hilang semua. Jadi kayak dihapus. Jadi kemungkinan untuk resiko untuk muncul kembali besar. Ini kalau cerita masalah virus ya begitu kira-kira. Tuh. Jadi kalau masalah COVID sih dia kayak nggak betul, nggak ada lagi memorinya. Jadi kena lagi ulang. Seperti halnya waktu dulu dia terkena varicella begitu. Jadi kalau buat saya malah saya lebih takut untuk yang seperti ini ya. Zoster virus tadi, virus zoster, herpes zoster, ketimbang COVID, karena kalau zoster ini cukup berat ya buat pasien-pasien terutama yang sedang menjalani kemoterapi gitu. Sedangkan kalau COVID karena sudah banyak yang divaksin, tentu juga virulensi kita bilang, derajat keganasan daripada si virus tadi sudah lemah begitu kira-kira, karena dia sudah berganti, sudah tidak selincah dulu lagi. Bukan lincahnya tetapi ininya Mbak Wes, ganasnya ya, kuatnya betul. Karena semakin lama sudah bermutasi sampai pada akhirnya mutasinya yang paling kecil begitu kira-kira. Terus dok, dulu ya, ini agak-agak flashback sama COVID itu kan, ngebooster dok pakai empon-empon, gitu ya, banyak ya. Bisa berkilo-kilo ada di rumah saya gitu ya. Itu kalau sepanjang dikonsumsi dengan baik-baik saja, maksudnya tidak dengan cukup banyak, sebenarnya rimpang tadi bermanfaat sebagai apa? Sebagai antiinflamasi, anti radang. Tapi kalau di harapannya pokoknya makannya sebanyak-banyaknya supaya sembuh ya enggak. Gitu. Malah saya pernah dapatkan ada pasien yang baiklah sama suaminya. Jadi dia memberikan sekilo pagi, sekilo siang dan sekilo malam untuk daun kelor. Sekilo? Sekilo. Jadi daun kelor itu kalau dalam jumlah tertentu dia cukup baik sebagai anti radang. Tapi kalau dalam jumlahnya seperti itu, terus si suami ini dilarikan ke rumah sakit. Apa yang terjadi sih? Karena hipoglikemi, gulanya tinggal 30 gitu. Bayangkan kalau normalnya kan 100, 110 gitu ya.
Ini karena saking ya ini antara 100, sedih sama agak geli gitu kan. Betul. Kalau dokter kan nggak boleh ketawa. Betul, harus jaim gitu. Nah jadi yang terjadi ya itu tadi, kalau sekilo ya jelas. Jadi ternyata menyebabkan terjadinya hipoglikemi berat dan penurunan kesadaran, koma pasiennya. Masya Allah. Ya itu terjadi. Nah jadi sekali lagi sobat sehat boleh mengkonsumsi rimpang-rimpang tadi sebagai antiinflamasi. Tentu juga ada efek ya zat itu yang terkandung di dalam rimpang-rimpang tadi, dia bersifat sebagai anti radang, antiinflamasi, ada imunomodulator juga, cuma dalam jumlah tertentu. Tapi kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak, tentu efeknya berbeda. Dia efek pleomorfik namanya. Jadi efeknya bisa beda-beda ketika dosisnya rendah dan berbeda lagi ketika dosis tinggi, begitu kira-kira sobat sehat. Gitu Mbak Bes. Iya ya. Jadi yang bagus-bagus itu kalau kebanyakan ya nggak bagus juga, betul. Dokter, terus ini ada yang nanya, anak-anak yang belum vaksin COVID pada saat pandemi kemarin tuh perlu divaksin lagi nggak? Sebenarnya ya, kalau anak-anak atau semua pasien ya, juga pasien kanker nih, kalau dia survive, di saat ini dia survive, ada kemungkinan dia sudah terpapar dengan vaksin COVID. Cuman sama, ya penelitian kami di 2021 ya kalau tidak salah, itu menunjukkan bahwa ya di awal-awal 2022 ya, menunjukkan bahwa ternyata pada mereka yang mendapatkan vaksin, kombinasi vaksin dengan riwayat COVID itu jauh lebih baik, lebih tinggi ya tingkat antibodinya ketimbang kalau dia menjalani vaksin saja begitu. Jadi kalau dia sudah pernah mendapatkan vaksin kemudian pernah kena COVID jauh lebih tinggi. Tapi semua sama, karena antibodi itu tidak langgeng, dia akan turun lagi, jadi dia perlu lakukan lakukan lagi vaksin lagi begitu kira-kira kalau perlu. Tapi untuk kalau saya ditanya, tentu saya merekomendasikan untuk mereka-mereka yang tadi yang saya katakan population at risk, jadi mereka yang berisiko, siapa yang lagi kemo, mereka dengan malnutrisi. Tapi juga malnutrisi kalau dikasih vaksin nggak akan jadi juga. Nggak jadi ya. Iya, karena antibodinya nggak kebentuk begitu kira-kira. Jadi nutrisinya juga diperbaiki. Kasih makan dulu, betul. Okay. Jadi pada yang sebelum mungkin ya pada pasien-pasien yang leukemia yang mau diinduksi misalnya, mungkin perlu diberikan vaksin. Cuma beri waktu. Kasih waktu karena butuh waktu untuk sampai dia maksimal baru kemudian dia akan bekerja gitu kira-kira. Dok, untuk tinggal di negara yang endemik suatu penyakit itu kita mesti ngapain sih? Endemik apa dulu nih? Kalau endemik TB kayak di Indonesia ini kan endemik TB. Ya, karena daerah-daerah tropis gitu. Pertanyaannya salah kalau gitu ya. Jadi sebenarnya untuk endemik secara umum aja gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi gitu. Endemik apa dulu? Endemik TB kah? Endemik apa yang lain, malaria misalnya. Jadi lebih banyak sebenarnya yang bertahan, bukan yang virus. Kalau virus dia self limiting, gitu. Jadi yang memang ada di sana kayak malaria, kemudian juga pes, yang dari tikus itu juga karena banyak tikusnya gitu. Kayak contoh di India misalnya, ya. Kemudian satu lagi juga leptospira dari tikus juga tuh, dari kencing tikus. Ya. Itu juga terjadi karena daerah yang kotor dan sebagainya, banyak banjir. Sebagai tentu kebersihan yang pertama ya. Yang pertama, kedua kalau TB tentu masker yang kita pakai dan imun tubuh yang bagus, itu aja sih sebenarnya. Dan kalaupun kita bisa jalan keluar, misalnya ke daerah-daerah yang tropis sama seperti kita, ya saya kira ya tidak banyak yang bisa dikerjakan nih, sama sih sebenarnya gitu. Kecuali ya malaria juga sama ya. Kalau malaria kita tentu ada profilaksisnya yang perlu diberikan gitu. Gitu Pak Wes. Intinya kalau untuk yang COVID ini ya jangan lengah gitu ya, kebiasaan yang baik-baik lanjutin gitu ya Dok ya. Yang penting hidup sehat ya, sudah berlalu. Jadi tidak semua sebenarnya tidak perlu semua lakukan pemberian vaksin COVID gitu, kecuali pada yang individu yang berisiko tadi. Gitu. Itu sobat sehat ya, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe ya. Mudah-mudahan semua konten-konten yang update ini ya mudah-mudahan memberikan wawasan yang lebih buat sobat, sehingga ya dapat berdiskusi juga dengan teman-teman dan handetolan dalam
konteks yang lebih baik gitu. Dan jangan lupa juga ditanyakan ke dokter pribadi sobat. Gitu kira-kira. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Let's talk at home. Let's talk at home. Ya, sampai jumpa. Salam sehat.